Ustaz yang saya hormati, semua abu dan adik-adik, semua perwakilan dan apapun yang tadi telah disebutkan satu persatu oleh Ustaz kita yang saya hormati dan saya banggakan. Hari ini saya mohon maaf kalau kali ini kita bertemu muka. Saya setiap hari hampir dikejutkan dengan berbagai persoalan yang harus saya tangani dan saya tanggapi, bahkan saya analisa, bahkan harus saya jawab jalan keluarnya seperti apa. Termasuk peta ekonomi yang terbaik Aceh Utara ke depan harus bagaimana. Saudara-saudara yang sangat saya cintai, berawal dari sebuah kata, nenek moyang kita tuh tidak ada banci. Nenek moyang kita nggak ada lesbi dan atau apa yang tadi disebut, ya, nggak ada. Bahkan dengan memakai rencong dan mana saja seorang wanita cantik kita, pahlawan kita, leluhur kita, Cut Mutia, menghajar penjajah di bumi ini yang begitu serakah 350 tahun di Aceh Utara, juga di beberapa wilayah lain, walaupun dibantu oleh keturunan saya, Sang Haji, nenek moyang saya bersama-sama dengan Syakwala datang menghantam penjajah yang ada di Banda Aceh dan seterusnya. Tidak ada, saudara-saudara, 7 laporan masyarakat tentang banci dan narkoba yang berkeliaran di sana. Saya waspadai itu, kita awasi terus itu. Sampai pada puncaknya malam minggu harus kita ambil tindakan sebelum saudara-saudara ambil. Saya tahu kalau adik-adik saya yang banyak ini mengambil tindakan, nanti kantor polisi bubar. Lebih baik saya undang itu adik-adik kita yang agak sedikit gemulai itu untuk saya bina di kantor sini. Itu dasarnya. Dan alhamdulillah dari berbagai tokoh yang begitu percaya dengan saya, akhirnya saya ajak WH dan Satpol PP berikut anggota saya melakukan penertiban tempat itu. Bahkan kita ajak mereka datang kemari dan untuk sementara kita polis lain sampai betul-betul dinyatakan mereka kembali ke fitrahnya seorang lelaki. Allahu Akbar. Alhamdulillah malam hari kita lakukan tugas kita sesuai dengan permintaan berbagai saudara yang ada di sini. Agar apa yang dilakukan hanya memang tidak harus yang keras-keras sekali, karena itu kan saudara-saudara kita uji gerak, kekompakan mereka baik. Saya berteriak Allahu Akbar sendiri dan alhamdulillah mereka bisa. Kemudian ya kita penuhi cukur rambut mereka agar jangan kelihatan betul-betul banci itu betul pengaruh dari rambut juga. Kita cukur rambut, kemudian paginya dirapikan. Ini betul ternyata mereka bisa lebih gagah, walaupun tidak setampan saya. Tapi mereka janggut saja. Dulu ada pepatah yang tidak enak bilang soal janggut, tapi janggut ini sunnah Rasul. Kalau kita sentuh istri kita yang masih bujang, jangan kurang ajar ya. Mereka lebih suka dengan janggut kita. Maaf ini, ada pengaruh psikologi yang indah agar mereka makin mencintai kita kaum lelaki. Tapi kan tidak semua orang bisa punya janggut. Kadang tumbuh sebelah kanan 40, sebelah 2. Kumis juga begitu, ada sebelah 30, sebelah 2. Ya berbahagialah yang punya kumis dan janggut, itu manusia. Kalau cuma janggut saja, enggak, ini jangan tersinggung, ini kan cerita. Kalau cuma janggut, bisa dibilang kambing. Kalau cuma kumis saja, bisa dibilang kucing. Tetapi ada
indahnya di sana bukan itu soal binatang, maaf. Keindahan ini silakan dilihat dari mana. Makanya disiksa di neraka di dunia saja bisa terasa. Ketika kita dikucilkan orang itu siksaan itu. Ketika kita bertindak lain kayak perempuan, padahal kita laki-laki, kita sudah mulai disiksa oleh pandangan yang tidak enak. Jadilah laki-laki. Ketika jalan dengan laki-laki, jangan sama menderdil dengan saya, tapi sudah mulai. Itu nggak baik. Makanya malam itu juga saya suruh mereka ganti bajunya. Saya beli baju, saya kasih baju kaos yang bagus. Pagi saya kasih kemeja warna putih sebagai lambang kebijakan dan kebajikan. Islam juga senang. Hanya saya tambah di sana ada tulisan terbaik untuk bangsa. Hidup adalah amanah. Di belakang ada sayap dan tengkorak. Tengkorak ini filosofi. Semua manusia akan mati. Berbuat baiklah sebelum mati. Itu filosofi tengkorak. Kalau tengkorak adalah lambang tulang begini, namanya